Tepat di akhir Desember 2025, siklus besar di market kripto makin terasa aroma tegangnya. Sentimen global berubah cepat, dan tekanan dari sisi makro masih membayangi pergerakan harga-harga utama. Di tengah minat beli yang naik turun, Bitcoin sempat unjuk gigi memecahkan level harga fantastis, membuat pelaku pasar makin waspada soal potensi puncak baru atau justru retrace di depan mata. Hari ini kita bakal bedah bareng apa saja faktor utama yang memengaruhi market, indikator siklus yang lagi ramai didiskusiin, sampai trading plan beberapa aset utama. Siap? Kita mulai sekarang. Sebelum kita lanjut, ingat bahwa semua analisa dan pembahasan hari ini murni untuk edukasi dan bukan merupakan saran keuangan atau ajakan untuk bertransaksi. Keputusan dan resiko trading tetap di tangan teman-teman masing-masing. Kalender ekonomi menjelang tutup tahun benar-benar penuh tensi. Dua event besar muncul dari Amerika Serikat, yaitu FOMC Minutes dan data ISM 2 hari ke depan, yang bisa memicu fluktuasi besar di pasar risiko. Dari China, data PMI manufaktur keluar dengan konsensus masih di bawah 50, menandakan sektor industri mereka belum sepenuhnya pulih. Eropa juga akan rilis data inflasi pekan depan. Angka-angka ini bakal jadi bahan utama penggerak sentimen, termasuk ke pasar kripto. Statement terbaru dari The Fed bikin spekulasi soal arah kebijakan makin liar. Jerome Powell kasih sinyal pemangkasan suku bunga masih sangat mungkin terjadi di awal 2026. Setelah serangkaian pemotongan sepanjang tahun ini dan inflasi bulan November yang mendingin ke 2,7%, pasar langsung respon positif. Harga Bitcoin bahkan sempat mantul ke atas $93.000, menandakan kepercayaan pelaku pasar masih cukup tinggi pada momen ini. Berita selanjutnya datang dari sektor tenaga kerja Amerika. Setelah bulan lalu sempat kehilangan banyak pekerjaan, laporan terbaru menunjukkan pemulihan dengan tambahan 64.000 lapangan kerja pada bulan November. Meski tingkat pengangguran naik tipis ke 4,6%, ada harapan stabilitas ekonomi bisa pulih pelan-pelan. Market kripto turut merespon hati-hati, masih menunggu konfirmasi penurunan suku bunga lebih lanjut dari The Fed. Inflasi Amerika Serikat untuk bulan November keluar lebih rendah dari ekspektasi, 2,7% dibanding perkiraan 3,1%. Ini bikin tekanan inflasi terasa mulai mereda. Biasanya, level inflasi rendah jadi booster buat minat risiko di market, termasuk kripto. Investor mulai melirik Bitcoin dan Ethereum sebagai peluang alternatif, apalagi di kondisi normal baru ekonomi global seperti sekarang. Indeks Fear and Greed hari ini masih berada di level 29, alias zona fear. Skor ini konsisten sepanjang seminggu terakhir, nunjukin suasana market yang penuh kehati-hatian. Meskipun tahun ini sempat tembus level greed yang tinggi, sekarang pelaku pasar nampaknya ambil sikap nunggu dan hati-hati, menunggu trigger baru sebelum berani masuk besar-besaran. Bicycle top masih jadi lampu kuning untuk market siklus naik. Analogi gampangnya kayak lampu peringatan di dashboard mobil, belum nyala merah tapi sudah mulai ngedip kuning. Moving average 110 hari masih jauh banget di bawah garis 2 kali lipat 350 hari. Artinya, resiko puncak siklus belum muncul sekarang, meski tensi pasar lagi tinggi. Puel multiple hari ini di sekitar angka 0,81. Kalau analogi siklus, ini masih fase awal pemanasan, jauh dari tekanan jual miner di puncak. Biasanya metrik ini ngerangkum momen-momen di mana market lagi konsolidasi sebelum fase impulsif berikutnya. Jadi, tekanan distribusi dari miner belum terasa besar. Ruang upside masih terbuka, asal makro mendukung. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita pantau, ada 3 yang lagi menarik. Pertama, Bitcoin MVRV Z-Score masih low profile di level 1,09, nunjukin market belum masuk zona hype. Kedua, Bitcoin dominance juga bertahan di bawah 60%. Artinya, rotasi ke altcoin masih belum masif. Dan ketiga, indeks CBBI alias Crypto Bitcoin Bull Run Index masih mentok setengah, belum konfirmasi puncak. Bisa dibilang, fase ini ibarat tengah jalan, market sensitif, tapi belum ada euforia puncak. Kita fokus ke Bitcoin versus USDT. Harga saat ini bergerak di area 88.000 hingga 89.000 dolar, berada dekat band tengah Bollinger 4 jam, dan support intraday kuat di 87.522 dolar. Tekanan jual kemarin memicu RSI 7 sampai ke level 36, kondisi oversold ringan, sementara RSI 14 masih netral agak ke atas. ATR turun menandakan volatilitas berkurang, biasanya jadi sinyal breakout akan datang.
Selama harga bertahan di atas 87.000 dan belum breakdown, skenario utama masih konsolidasi dengan peluang lanjut naik jika tembus 88.000 atau 89.317. Skenario alternatif, kalau support tembus, area 87.000 jadi batas penting untuk validasi tren. Jadi, posisinya masih edukatif. Momentum bisa berubah seiring data dan sentimen baru. Ethereum saat ini bergerak di sekitar $2.947, tepat di atas support minor 2.937. Indikator RSI 7 sempat sentuh oversold 30,6, menunjukkan potensi reversal jangka pendek mulai terbuka. Harga juga masih berada di area konsolidasi 4 jam dan cukup dekat dengan VWAP cluster 2.965. Ini bisa jadi area pantau untuk reaksi buyer. Skenario utama, jika harga mampu breakout 2.972, peluang naik sampai 2.995 atau bahkan 3.056 tetap terbuka. Tapi jika gagal dan kembali turun di bawah 2.000, arah koreksi bakal menguji support di bawahnya. BNB USDT sekarang diperdagangkan di sekitar $861. Harga baru saja rebound dari support kuat 855. RSI 7 dan 14 berada di kisaran netral 51, nandakan pasar lagi adem, tidak oversold, tidak overbought. Harga belum berhasil balik di atas VWAP 936, sehingga secara teknikal masih ada ruang kenaikan jika bulls berhasil push ke atas 870, lalu 880 sampai 919. Stop loss di bawah 855 jadi penanda area resiko, sedangkan pola higher low di daily chart menguatkan tren upside selama support tidak ditembus balik. Sol USDT sedang di level $125. Harga ini berada dekat band tengah Bollinger Daily 226,71 dan baru saja mantul dari support kuat 120. Beberapa candle terakhir memperlihatkan buyer mulai percaya diri setelah reject area 112 sampai 113. RSI 7 dan 14 netral di kisaran 45 sampai 47. Tandanya ruang kenaikan masih ada kalau resistensi di 128,34 bisa dilewati. Skenario utama, perhatikan pergerakan di sekitar VWAP dan area 128 sampai 130. Kalau gagal naik, waspadai pola konsolidasi ulang hingga balik ke area support 120. XRP USDT saat ini bergerak di $0,1239, berdekatan dengan lower Bollinger Band 4 jam. RSI 7 Extreme Oversold di 17,4. Biasanya ini membuka peluang reversal atau pantulan kuat jangka pendek. Candle 4 jam terakhir bentuk hammer, menunjukkan penolakan area bawah. Skenario utama, bila harga mampu ngebreak zona 0,124, momentum naik bisa terbuka ke resisten 0,13006, lalu lanjut ke 0,13296. Skenario alternatif, jika gagal tembus dan balik turun, support terdekat di 0,119 jadi batas validasi tren reversal. Doge USDT lagi berada di area $1,864. Posisi ini dekat lower Bollinger Band 4 jam dan sedikit di bawah band tengah daily. RSI 7 di 34 dan RSI 14 di 44,8. Ruang reversal masih cukup terbuka kalau buyer mulai aktif. Harga di bawah VWAP 2 time frame, jadi saat ini secara teknikal diperdagangkan diskon. Support terdekat di 1,8465, ini jadi stop loss strategis. Sedangkan target kenaikan bisa ke 1,8943, 1,9171, sampai 1,9441. Skenario alternatif, pantau jika harga gagal bertahan di support, karena potensi koreksi lanjutan masih ada andai tekanan jual sulit lepas. Ingat kembali, semua analisa hari ini hanya bertujuan untuk edukasi dan riset, bukan nasihat investasi. Setiap keputusan tetap harus berdasarkan pertimbangan dan kontrol diri masing-masing. Trade wisely dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.